Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatizah di Pondok Pesantren Hidayatullah, dan tentunya kepada hadirin hadirat jamaah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus adik-adikku santriwan santriwati di pondok pesantren kita. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Agung kita untuk menjalankan sholat Isya disambung dengan tarawih dan thalabul ilmi. Sholawat dan salam tentunya kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya lanjut, akan saya sampaikan satu bait pantun untuk kita semua. Kira-kira boleh tidak? Boleh saya sampaikan pantun? Jalan-jalan ke Batu Aji, ngopi sejenak di Ciptapuri. Kepada seluruh yang hadir malam ini, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki. Cukup satu aja. Malam hari ini saya akan sampaikan tentang puasa sebagai tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah jasadiyah, ya, atau tarbiyah badaniyah. Jadi ada dua aspek pendidikan dalam berpuasa itu. Yang pertama, pendidikan ruh, pendidikan jiwa kita. Yang kedua, pendidikan yang bernuansa badan kita ini, ya, tarbiyah jasadiyah. Adik-adik sekalian dan juga jamaah yang saya muliakan. Kenapa? Ya, kalau boleh saya sampaikan, ibadah di dalam Islam itu hampir semuanya, ya, apalagi yang wajib-wajib, itu perpaduan antara badan dan ruh, jasad dan ruh seiring sejalan. Sebelum masuk pada materi pada puasa, saya contohkan sholat. Sholat itu di samping ruhnya beribadah, jiwa kita beribadah, gerak-gerik badan kita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang trilogi iman yang kita pelajari selama ini, yang namanya iman itu tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Gerak tubuh itu juga bagian daripada keimanan kita. Contoh sholat, ini sebelum masuk puasa. Puasa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, summarka hatta tatma'inna raki'ah. Rukuklah benar-benar rukuk. Ini 90 derajat, ya. Kalau rukuk itu benar-benar membutuhkan fisik. Di samping ruhnya juga dituntut untuk beribadah dengan baca tasbih, baca takbir, baca sholawat ketika sholat. Beliau juga mengatakan summasjadakah tatatma'inna sajida. Sujudlah benar-benar sujud. Jadi sujud yang benar itu
Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki, ujung kaki. Artinya dibutuhkan fisik yang kuat. Fisik yang sehat untuk sholat itu. Di samping ruhnya juga dituntut untuk membaca dengan lisannya sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara sholat wajib, bagi yang mampu dia wajib berdiri, ya. Wajib berdiri. Kalau tak sanggup dia berdiri baru boleh duduk. Tak sanggup dia duduk sambil berbaring. Tak sanggup berbaring lagi, cukup kedip-kedip mata itu sudah dianggap sholat dengan isyarat-isyarat. Kalau sudah tidak kedip-kedip mata lagi, sama-sama disolatkan. Artinya apa? Ibadah di dalam Islam itu tuntutannya antara jasad dan ruh kita. Sama dengan haji dan umroh. Ada sa'i lari dari kecil dari Sofa ke Marwah. Ada tawaf keliling Ka'bah sambil bertarbiyah. Itu dituntut fisik yang kuat. Sama dengan juga berpuasa, adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangkan. Ya. Puasa juga demikian. Maka Al-Qur'an menjelaskan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Sebelum saya lanjut adik-adikku, saya mau nanya. Suara saya tadi merdu atau tidak? Stop. Saya nggak sombong ya. Saya ini pernah juara umum MTQ tingkat RT. Tapi jangan nanya RT mana Pak Ustadz. Nggak akan ketemu, nggak ada MTQ tingkat RT yang ada tingkat kelurahan. Jadi di situ perintah Allah jelas, makanlah, minumlah sehingga terang bagi kalian antara benang hitam dan benang putih, yakni fajar subuh. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam, sampai maghrib. Artinya apa? Di sini tarbiyah jasadiyah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih fisik kita untuk menahan lapar dan dahaga dan segala anil muftirat yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Maka sepakat para ulama bahwa yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau makan dan minumnya lupa, batal tidak puasanya? Tidak. Tidak batal puasanya. Cuman saya sampaikan, saya kasih bocoran, biasanya yang namanya lupa itu makan sesendok sudah ingat dia. Betul? Minum seteguk air sudah ingat dia. Itu namanya lupa. Biasanya begitu. Tapi kalau sudah makan 2 piring habis, es dawet, es cendol masuk, baru ingat, astagfirullahaladzim. Kira-kira batal gak puasanya itu? Dan umumnya yang namanya lupa itu hari pertama, yang gak biasa puasa. Ini sudah hari yang ke-7. Hari yang ke-7, makan 2 piring, es kolak masuk, es cendol masuk, air putih masuk. Kok bilang astagfirullah? Ini perlu dipertanyakan. Ya. Yang saya sampaikan adalah puasa ini Allah hendak tarbiyah jasadiah kita. Setidaknya standar minimal kewajiban kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga di siang hari, standar minimalnya di sisi Allah itu 1 bulan. Bisa 29 hari, boleh juga kadang-kadang 30 hari.
1 bulan. Standar minimal kewajiban kita. Mau ngambil lebih lagi, boleh silakan ambil Senin Kamis. Boleh ayamil bi 13, 14, 15. Atau silahkan pilih-pilih mana. Yang pasti standar minimalnya 1 bulan dalam setahun. Memang itu Allah berkehendak untuk mendidik kita, baik ruh dan jasad kita. Adik-adikku sekalian, berkaitan dengan tarbiyah jasadiah kita, berkaitan dengan kekuatan fisik, ya. Karena puasa kaitannya dengan kekuatan fisik, Pak. Saya katakan tadi tarbiyah jasadiah, tarbiyah badaniah kita, ya. Secara umum bagi orang yang sehat, normal, tentunya dia mukmin, mukminat, berakal, balik dan seterusnya, dan dia Islam, wajib berpuasa. Kalau dia sehat maka dia wajib berpuasa. Tetapi ini grade yang secara umum grade pertama. Turun lagi grade yang kedua. Mungkin dia sakit atau dalam perjalanan. Maka di dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Ya. Siapa di antara kalian yang sakit, maridun dalam keadaan sakit ini hal, atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka. Boleh tinggalkan puasa, tetapi fa'idatum min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Ini saya bukan mengajarkan fikih, tetapi menyampaikan bahwa Allah itu hendak mendidik tarbiyah ruhiyah kita dan tarbiyah jasadiah kita. Siapa yang sakit boleh juga tidak berpuasa. Namun sakitnya benar-benar sakit. Benar-benar sakit. Mungkin sakit pusing, dari duduk mau berdiri dia, mau tumbang dia, itu boleh tidak berpuasa. Minum obat berkali-kali nggak sembuh, ini boleh tidak berpuasa. Atau mungkin keterangan dokter mengatakan Anda jangan puasa dulu, itu boleh tidak berpuasa. Sakit pusing demikian boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya pusing-pusingan tidak boleh. Ada Pak, Bu, adik-adik sekalian sakit pusingnya itu aneh. Tanggal tua dia pusing, tanggal muda dia jalan-jalan ke mall. Sembuh dengan sendirinya. Ada nggak kira-kira ini? Tanggal 25 kiriman belum datang, pusing dia. Tanggal 2 tiba-tiba sembuh. Itu bukan pusing yang sakit, tapi pusing-pusingan. Nah, adik-adik sekalian, ini siapa yang sakit dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa. Ini saya katakan bahwa yang sering-sering saya sampaikan tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah jasadiah kita. Berikutnya grade yang ketiga, siapa barangkali yang tak mampu berpuasa, mungkin sakit yang menaun tak diharap sembuh kata dokter. Mungkin sakit ginjal, dia harus minum setiap 2 jam, bisa jadi. Atau yang pasti kata dokter, Anda jangan berpuasa dalam kondisi tertentu, ya. Kata dokter demikian, ini sudah sakit menaun, gak akan sembuh-sembuh. Atau barangkali orang yang sudah lanjut usia, umur 85 tahun, tak sanggup lagi berpuasa, berat dia berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Orang yang berat melakukan puasa, maka dia cukup bayar fidyah. Ini grade yang ketiga. Grade yang ketiga. Pertama sehat, wajib puasa dia. Kedua sakit sembuh dia. Dia wajib ganti di hari yang lain. Tapi kalau udah sakitnya tak diharap sembuh, sakit menaun atau umur lanjut usia, maka boleh tak berpuasa. Cukup bayar fidyah 1 hari 1 mud. Atau kalau Kementerian Agama kurang lebih 15.000, 20.000 1 hari. Artinya apa? Ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini berikan bimbingan badan kita untuk dilatih sehat kita.
Itu yang pertama, yakni bimbingan terhadap badan kita agar supaya sehat. Jadi perut kita harus ada istirahatnya. Jangan ngunyah terus. Minimal standarnya 1 tahun 30 hari atau 29 hari. Ini yang pertama. Waktu sudah 10 menit. Yang kedua, hadirin sekalian, tarbiyah ruhiyah. Pendidikan kejiwaan kita. Dalam hadis yang sangat masyhur ketika berpuasa itu kata Rasulullah SAW, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar wa sufitatis sayatin. Jika telah datang puasa, maka kata Rasulullah SAW, dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggulah setan itu. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kenapa kemarin motor tetangga masih hilang? Duit masih ada yang kehilangan. Tadi diumumkan oleh panitia bagi yang punya kendaraan bermotor kunci ganda. Berarti setan masih mau mencuri itu. Bagaimana hadis ini? Hadis ini ya Ustadz, sering muncul pertanyaan. Banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan. Saya tertarik dengan salah satu karya Profesor Suhudi Ismail, salah satu pakar hadis dari Makassar, dari Alauddin, Yayan Alauddin. Dalam salah satu pidato guru besarnya beliau mengatakan, hadis ini dimaknai secara ma'nawiyah. Artinya apa? Yang membelenggu setan itu memang Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Yang dalam hadis lain dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, li annal hasanata fihi mustama'ah. Di bulan Ramadan itu bertumpuk-tumpuk kebaikan, maka barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka tadi saya dengar oleh panitia, oleh MC, terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan takjilnya. Jadi segini banyak yang hadir di masjid menikmati takjil yang Bapak Ibu sediakan. Maka insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah pahala orang yang berpuasa di seluruh masjid ini yang menikmati takjil Bapak Ibu sekalian akan juga dinikmati oleh Bapak Ibu yang takjil pada setiap Ramadan di Masjid Hidayatullah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan masih banyak amalan-amalan yang memang Allah berikan kelebihan di bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Disuruh perbanyak tadarus Al-Quran, banyak berzikir. Nah, dengan demikian begitu kita menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri dengan amalan-amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka setan dengan otomatis akan tidak mengganggu kita. Setan terbelenggu, tak akan mampu menggoda kita. Adik-adik sekalian, dalam Al-Quran itu, setan itu memang menggoda manusia. Min baini aidihim, wa min khalfihim, wa an aimanihim, wa an syama'ilihim. Menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Itu setan menggoda kita manusia. Ya, kalau yang digoda ini seorang ustadz, maka setan yang menggoda kelasnya kelas ustadz juga, bukan main-main. Apalagi yang digoda Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam, yang kelasnya sudah doktor lagi, maka setan yang akan menggoda juga orang yang kelasnya kelas Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam. Yang menggoda setannya udah kelas dokter juga, bukan main-main. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Kalau yang digoda ini sekelas santri, maka setan yang akan datang juga kelas
Santri juga. Artinya pandai dan licin bagaimana membelokkan kaki kita. Surga itu ke kanan, setan mendorong surga itu ke kiri. Makanya dalam sebuah riwayat yang cukup panjang itu, ada orang penghafal Al-Quran masuk neraka gara-gara setan, karena membelokkan niatnya. Bukan karena Allah, tapi agar disebut sebagai orang yang korek mengkaji Al-Quran. Orang dermawan ternyata dipelesetkan oleh setan, masuk ke neraka karena membelokkan niatnya dari lillahi ta'ala kepada akan disebut sebagai seorang dermawan. Ya. Seorang pahlawan dibelokkan niatnya oleh setan yang bukan karena Allah, tetapi justru karena akan disebut sebagai seorang pahlawan. Artinya setan menggoda manusia dari segala penjuru, dan begitu pinternya, licinnya setan menggoda manusia. Karena itu di bulan Ramadan, adik-adik sekalian, tarbiyah ruhiyah. Kita dilarang untuk menggunjing, ya. Kita dilarang untuk ghibah. Kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata logho, kata-kata yang tak bermanfaat. Maka bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang yang berpuasa tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, kata Rasul, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga kita. Artinya apa? Tarbiyah jasadiyah kita dan tarbiyah ruhiyah kita seiring sejalan di bulan Ramadan ini dengan berpuasa. Kalau boleh saya sampaikan, ending dari orang berpuasa adalah la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Seperti kalau boleh saya beribrah kepada seekor ulat bulu. Adik-adik tahu ulat bulu? Takut atau takut? Tidak. Gatal atau tidak itu? Yang menjijikkan setiap orang. Tetapi adik sekalian, ketika ulat bulu ingin bermetamorfosis, ingin merubah dirinya yang lebih baik, dia bertapa di pohon-pohon. Ini adik-adik sekarang jarang mengamati ini, Pak Bu. Karena mainannya udah beda. Kalau yang seangkatan saya ini mainannya mainan ulat bulu. Dia menempel di pohon-pohon, diseliputi oleh seliput putih, yang dalam beberapa saat menjadilah ulat bulu berubah menjadi kepompong. Kepompong bulunya sudah hilang. Orang yang awalnya takut jadi berani pegang itu. Bahkan mainan saya waktu kecil itu mainannya kepompong, Bapak Ibu. Saya ada lagunya itu. Cuman adik-adik sekarang zamannya sudah zaman berbeda. Kalau mau lebih sempurna lagi, kepompong melanjutkan pertapanya lagi. Dalam beberapa saat berdiam diri lagi, bergelantungan di pohon-pohon. Dengan selaput putih itu berubahlah kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat bulu menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini menyenangkan setiap orang. Laki-laki suka, wanita suka, adik-adik suka. Apalagi di taman-taman bunga kita. Kupu-kupu penghias taman kita. Atau mungkin kalau malam hari ini ada kupu-kupu yang datang ke masjid ini, menjadi sebuah indah, menjadi pandangan yang menyejukkan bagi kita semua. Itulah ending orang yang berpuasa. Berikan yang terbaik, pikiran kita pikiran yang positif. Ya. Jadi dengan berpuasa insya Allah kita menjadi seekor kupu-kupu yang menyenangkan setiap orang. Dengan sekeliling kita menyenangkan, orang tua menyenangkan, dengan guru menyenangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan tarbiyah jasadiyah, tarbiyah badaniyah dan tarbiyah ruhiyah yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi insan yang muttaqin. Sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pantun pendek. Boleh? Jalan-jalan ke Pasir Putih. Sekian, terima kasih. Boleh lagi? Baju putih, pecinya biru. Terima kasih dan thank you. Enggak apa-apa. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.